Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzaima Al-Jufri dengan NIM 2010 dari kelas Matematika 3 UIN Raden Fatah Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah media pembelajaran matematika, di mana kami akan membuat media pembelajaran matematika. Nah, di sini saya akan membuat suatu alat atau media pembelajaran yang bernama Papimbah atau papan pita pembagian, di mana alat ini dikhususkan untuk anak sekolah dasar. Saya akan menjelaskan hasil validasi saya terhadap pakar dan terhadap siswa, yaitu validasi mengenai alat peraga yang saya buat yang bernama Papimbah atau papan pita pembagian. Alat peraga ini dikhususkan untuk anak sekolah dasar. Pada tanggal 18 Oktober 2021 kemarin, saya telah melakukan validasi terhadap pakar, dan berikut merupakan hasil dari validasi terhadap pakar. Maka setiap cup ini kita isi sebanyak 4 stick, Bu. 4. Ini 4. Nah, habiskan, Bu. Nah, ini di cup kedua terakhir, berarti hasilnya itu adalah 2, Bu. Ini. Nah, jawaban ini kita taruh di sini, Bu. Sehingga hasilnya 8 bagi 4 itu 2. Terus aku guna masukin di sini Untuk itu, Bu, untuk meletakkan sticknya ini. Karena kan biasanya kan anak SD ya saya tahu biasanya dia lebih suka kan, tapi itu malah membuang waktu. Jadi mungkin ini bisa ini kalau mau direvisi ini tidak ada, atau kalau mau ada dibaguskan posisinya, karena kan udah nanti lama nusukin di sini terus habis ditusuk diambil lagi. Iya. Kecuali setelah ditusuk dia punya yang lain nih, barang yang lain. Oh, berarti 30 tadi dibagi 5. Oh, kalau 30 dibagi 5, 5 di situ. Kalau udah ditusuk diambil lagi, ngapain ditusukin? Langsung aja pegang. 30 anggapnya. Ya udah 30 pegang ke sini. Kan udah ditusuk diambil lagi. Maknanya apa menusuk itu? Karena supaya dia suka aja kan. Tapi esensinya nggak ada gitu. Esensi buat si keilmuan tadi nggak ada. Jadi cukup dihitung, oh ada 30 di tangan, benar, dicobakan ke temen-temennya, hitung 30, habis itu baru 30 dibagi berapa? Dibagi 5. Bagus ini sebenarnya. 5 dimasukin. Jadi 6 gitu kan ya. Nah,
bagus, idenya bagus, saya suka. Dan ini juga soal jawaban, harusnya ini nggak usah soal dan jawaban, atau kalau mau dipisah soal jadi dia nggak satu tempat gini, ini dilepas, kamu tambahin satu kotak jadi soal dan jawaban sebelah. Terus apa, nah ini problem box, tulisannya aja salah, kenapa ada B di ujungnya. Nah jadi soalnya tuh sebenarnya mau ditaruh di mana, di bawah sini apa di sini gitu. Ini di sini kan pilihan soalnya ya, maksudnya nanti soal yang dipilih siswa taruh di atas gitu ya. Harus atau kalau enggak soalnya yang di bawah nggak usah, langsung aja soal jawaban kalau mau gitu. Atau tambahkan tadi dipisahkan soal pilihan soal gitu, kalau enggak pilihan soal pilihan jawaban, baru di sini soal benar jawabannya gitu kan. Nah terus ini tadi saya rasa membuang waktu, jadi langsung aja dipegang, langsung dibagikan ke sana, itu lebih baik. Oke, sudah ada pertanyaan? Enggak? Nah, jadi menurut hasil validasi terhadap pakar tadi mengenai alat peraga ini, untuk bagian menempelkan stick ini seharusnya tidak dibuat atau dihilangkan. Dan mengenai kotak, ini ada kotak soal dan jawaban yang digabung. Seharusnya ada dua kotaknya, ada pilihan soal dan pilihan jawaban. Dan pada tanggal 2 November 2021 saya telah melakukan validasi terhadap siswa. Nah, untuk videonya kalian bisa lihat berikut ini. Nah, ini kalian bisa lihat nama alat peraga ini adalah Papimba atau papan pintar pembagian. Nah, di sini kakak bakal menjelaskan fungsi dari bagian-bagian yang ada di papan ini. Pertama itu ada stick. Ini adalah jawaban. Ini merupakan pilihan jawaban ya. Dan ini merupakan pilihan soal. Nah, kotak yang paling atas ini problem box, bahasa Inggris ya, artinya kotak masalah atau untuk meletakkan soalnya nanti. Dan yang kotak tengah-tengah ini kotaknya untuk hasil jawabannya nanti. Dan kotak ini kalian bisa lihat ada soal dan jawaban, merupakan pilihan soal dan pilihan jawaban. Nah, di sini ada ini lingkaran kecil ini 1 sampai 30 kakak buat. Ini gunanya untuk menempelkan stick nantinya. Nah, seperti ini kita tempel. Nah, seperti itu. Dan terakhir ini cangkir-cangkir ini nantinya untuk meletakkan ini stick yang sudah dibagi nanti. Nah, kita langsung ke soalnya. Kita misalkan 8 dibagi 4 ya. Kita letakkan di sini. Setelah itu kita ambil stick. Nah, kita ambil. Nah, 8 dibagi 4. Nah, di sini sudah ada 8 ini merupakan bilangan yang dibagi dan 4 merupakan pembagi. Nah, 8 ya, berarti kita letakkan sticknya sebanyak 8 stick di kotak ini, di lingkaran kecil ini ya. 8 ya. 1, kita bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jeda atau tak apa? Nah, ini kan sudah 8 ya sticknya. Setelah itu kita ambil lagi sticknya. Karena sudah 8, kita ambil lagi. Nah, setelah itu 8 dibagi 4. Pembaginya adalah 4, berarti kita masukkan stick-stick ini ke dalam cup atau cangkir ini sebanyak 4 buah. Ya, masing-masing ada 4. 8 dibagi 4, kita ambil 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kita letakkan di cup yang pertama. Selanjutnya ini 1, 2, 3, 4. Kita letakkan di cup yang kedua. Karena sudah habis, berarti inilah
ada di cup yang pertama dan cup yang kedua. Berarti 8 dibagi 4 itu bisa kita peroleh hasil yaitu 1, 2. Berarti hasilnya adalah 2. 8 dibagi 4 itu ada 2 karena sticknya ada di cup nomor 1 dan nomor 2. Berarti kita bisa ambil jawaban. Nah, ini 2 itu kita letakkan di sini. Berarti hasil dari 8 dibagi 4 itu adalah 2. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kakak akan mengetes kalian satu persatu. Stop dulu. 3. Nah, selanjutnya kakak bakal mengetes adik-adik nih. Nah, kakak ambil soalnya. Untuk upah ini bisa dipilih. Nah, 10 dibagi 2. Nah, pertama letakkan di mana? Coba. Ya, benar di sana ya. Nah, setelah itu ambil sticknya. Terserah. Ambil tidak apa-apa. Nah, sebanyak berapa? Ya, 10 ya. Nah, letakkan. Kedua, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah hitung, coba hitung. Berapa? 8, 9, 10. Ya, 10 berarti sticknya diambil lagi ya. Nah, ini diambil lagi. Nah, soalnya 10 dibagi 2 berarti nah, 10 bagi 2 berarti 1. itu berapa? Itu 10 dibagi 2 berarti di sini 2 ya. Nah, isi 2. Nah, ya 2. Setelah itu 2 di sini kan sudah itu. Nah, lanjut 2. Nah, berarti habis kan. Nah, ini stopnya di cup nomor berapa? Cangkir nomor berapa? Nomor 5. Berarti hasilnya adalah 5 ya. Kita cari jawaban yang 5. Nah, ini 5. Nah, bisa letakkan di sini. Ya, pinter ya. Dan tepuk tangan untuk Ulfa, rupanya. Selanjutnya kita lanjut. Ya, kita ambil lagi. Nah, sudah selesai ya. Iya, Rica. Tak apa-apa, tetap jeda. 2, 3. Nah, selanjutnya untuk Dek Fitri. Ini pilihan soalnya ya. Coba. Mau pilih yang mana? 15 bagi 5. Oke. Ini 15 dibagi 5. Ya, di problem box ya. Nah, setelah itu ambil sticknya. Terserah berapa, karena ini kan belum mau jadi hitungan. Tutut. Nah, itu 15 ya. 15 bagi 5 berarti sticknya kita letakkan di sini sebanyak 15. Letakkan dulu sticknya, tempelkan. Tuh. Nah. Tak apa tuh, berhentikan tak apa. Sudah 15 ya. Nah, sticknya diambil lagi. Stop dulu. 3. Nah, sudah 15 ya. 15 dibagi 5 berarti ini sudah 15 ya sticknya. Nah, 15 dibagi 5 berarti kita taruh masing-masing cangkir itu adalah 5. Coba hitung. Itu 5 ya? Ya, 5.
Nah. 5. Nah, sudah habis ya. Nah, itu berhenti di cangkir nomor berapa? 3. Nah, berarti hasilnya adalah 3. iya 3. Kita cari jawaban yang 3 ya. Coba kamu cari jawaban yang 3. Nah, ini ya 3. Taruh di ya, berarti 15 bagi 5 itu adalah hasilnya 3 karena cupnya berhenti, sticknya berhenti di cup nomor 3. Kita kasih tepuk tangan untuk adik Fitrinya. Selanjutnya untuk adik Levi, silakan maju ke depan. Kita dulu 3. Nah, selanjutnya untuk adik Levi bisa dipilih pilihan soalnya. Coba. Mau yang 20 dibagi 5. Nah, berarti ya. Nah, taruh sini ya. Nah, sudah itu ambil sticknya. 20 berarti kita taruh sticknya di sini sampai ke angka 20. Halo. Tuh. Tahan dulu. Iya kan dalam Mas. Mana? Ini tahu. Ada. Nah, ini sudah di angka 20, berarti kita tinggal mengambil sticknya. Coba Levi ambil sticknya. Nah, soalnya 20 dibagi 5 berarti gimana? Itu berapa sticknya? 5. 5. Ya, berarti kita masukkan di setiap cupnya itu adalah 5 buah stick. Itu 5 ya. Nah, untuk adik-adik yang lainnya bisa diperhatikan juga biar tidak lupa. Nah, itu berhenti di cup yang nomor 4. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, coba Dek Levi ambil jawabannya yang coba cari yang jawabannya 4. Ada tidak? Nah, ada. Nanti taruh di sini. Nah, ada. Berarti benar ya, 20 bagi 5 itu adalah 4 karena sticknya berhenti di cangkir yang bernomor 4. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Ayu Levinya. Nah, kalian setelah mempelajari pembagian menggunakan alat ini, apakah udah mengerti belum? Sudah. Sudah ya. Jadi ini misalnya tadi kan 20 dibagi 5, kita taruh di sini. Kita ambil sticknya sebanyak 20. Kita taruh di sini sampai di angka yang nomor 20. Setelah itu kita 20 dibagi 5, berarti masing-masing kita ambil 5 stick, kita masukkan masing-masing di kotak ini masing-masing, yaitu 5, sehingga dia berhenti di angka 4, sehingga hasilnya adalah 4. Terus 3. Nah, karena kalian sudah mempraktekannya, sekarang kakak mau nanya nih, menurut adik-adik ini apa yang menjadi kekurangan dari media ini? Apakah terlalu rame warnanya atau seperti apa? Adik-adik boleh memberikan komentar. Untuk Dek Ulfa, menurut Adek ini apa kekurangannya, Dek? Apakah ada yang menurut Adek tidak usah diberi? Apakah harus ada yang bagian-bagian yang harus dihilangkan seperti itu? Ada atau tidak, Dek? Tidak ada. Untuk Dek Fitri? Tidak ada. Nah, jadi pada validasi terhadap siswanya sebenarnya tidak ada saran, komentar ataupun kritik. Tetapi
Tapi setelah saya amati, ketika mereka melakukan penempelan stick di bagian ini, mereka agak susah seperti itu. Jadi bagian ini menurut saya menjadi kendala mereka dalam melakukan proses pembagiannya. Jadi menurut saya bagian ini harus dihilangkan, sama seperti validasi terhadap pakar tadi. Bahwa bagian ini tidak perlu dibuat karena hanya membuang waktu saja. Jadi ini kalian bisa lihat alat peraga yang saya buat. Ini merupakan alat peraga yang saya buat sebelum melakukan validasi. Ini kotak ini merupakan kotak problem box, yang artinya kotak yang menjadi permasalahan soal. Ini adalah kotak kedua ini adalah kotak untuk jawabannya nanti, dan kotak yang ketiga ini merupakan tempat untuk soal dan jawabannya. Nah, bagian seperti ini, ketika seperti ini merupakan bagian untuk menempelkan sticknya nanti. Ini cup atau cangkir ini adalah untuk meletakkan stick yang telah dibagi tadi. Jadi inilah merupakan gambaran dari alat peraga saya sebelum melakukan validasi. Nah, ini merupakan media yang saya buat yang telah saya revisi setelah saya melakukan validasi terhadap pakar maupun siswa, di mana setelah melakukan validasi terhadap pakar, sebelumnya di sini ada bagian ini ada tempat untuk meletakkan stick, menempelkan sticknya di sini. Nah, setelah saya melakukan validasi terhadap pakar, kata pakar di tempat untuk meletakkan stick itu tidak perlu dibuat, sehingga saya hilangkan. Dan kotak ini sebelumnya namanya problem box. Dari ini saya buat menjadi kotak soal. Terus di sini yang di tengah ini sebelumnya hanya satu kotak, dan itu kotak untuk hasil jawaban. Setelah saya melakukan validasi terhadap pakar, di sini saya buat pilihan soal, dan ini pilihan jawaban. Dan kotak yang terakhir merupakan kotak hasil jawaban. Jadi inilah hasil media saya setelah melakukan validasi terhadap pakar maupun siswa.